Semua orang yang mengenal Rachel Barber pasti setuju kalau suatu hari gadis itu cocok menjadi seorang bintang. Sepasang bola mata berwarna hijau emerald mempercantik wajahnya yang sudah terlahir menarik. Sejak kecil, Rachel menyukai musik klasik dan tari balet. Dia akan bersedih bila sehari saja tidak menari. Bakat seninya menurun dari kakeknya, yang seorang penulis fiksi terkenal asal Australia bernama Ivan Southall. Itu sebabnya ketika SMA, Rachel memilih sekolah khusus tari ketimbang sekolah umum. Pada akhir tahun 98, Rachel diterima masuk sekolah khusus tari yang kenamaan di Australia, Dance Factory. Di sekolah tari itu, Rachel bertemu dengan kekasihnya, Emmanuel Carella, sesama penari. Hubungan keduanya begitu romantis, hingga teman-teman mereka menjuluki keduanya sebagai Romeo dan Juliet. Mirip kisah romantis yang berakhir sedih karya Shakespeare. Seperti itulah kira-kira Emmanuel Carella akan ditinggal pergi untuk selamanya oleh kekasih hatinya, Rachel Barber. Tanpa disadari, ada yang iri dan terobsesi pada semua yang dimiliki Rachel. Caroline Reed Robertson membenci gambaran dirinya sendiri. Dia melihat dirinya sebagai sosok yang dikucilkan dan terbuang. Tidak modis, berwajah jelek, kelebihan berat badan, dan selalu merasa depresi. Dia bahkan menyamakan wajahnya seperti pizza, karena menurutnya wajahnya berantakan mirip makanan asal Italia itu. Karena gambaran diri yang buruk, Caroline ingin menjadi orang lain yang menurutnya jauh lebih baik dari dirinya. Bagaikan seorang pemangsa, sudah cukup lama Caroline mengamat-amati Rachel Barber dari kejauhan. Dia terobsesi pada gadis itu. Di matanya, Rachel yang 5 tahun lebih muda darinya memiliki segalanya yang dia inginkan. Wajah yang cantik, talenta menari, ayah, ibu, dan adik yang mencintainya, serta kekasih yang tampan. Menurut Caroline, Rachel cocok menjadi model atau penari. Caroline iri pada Rachel dan sekaligus marah karena dia tidak seperti Rachel. Dia ingin bertukar posisi dengan gadis itu dan menjelma menjadi Rachel. Caroline siap melakukan apa saja, bahkan menghabisinya. Dalam jurnal hariannya, Caroline menulis rencana jahatnya secara terperinci, langkah demi langkah. Pertama-tama, dia mengamati, kemudian mendekati sebagai seorang teman, sampai mendapatkan kepercayaan, dan terakhir dihabisi. Seperti pemburu yang baik, Caroline mempelajari segala hal tentang Rachel. Adiknya membuka jalan bagi Caroline untuk mendekati gadis itu. Kebetulan, adik Caroline dan Rachel berteman di sekolah. Caroline yang seorang penyendiri pintar memanipulasi. Dia menutupi niat jahatnya dengan topeng sebagai seorang teman. Dengan begitu, mangsanya tidak akan mengetahui niat aslinya dan memberikan kepercayaan padanya untuk mengenal keluarga Rachel lebih dalam. Orang tua Rachel terkadang meminta bantuan Caroline untuk mengasuh Rachel dan kedua adiknya. Itu adalah malam-malam di mana Caroline memanfaatkannya untuk menjalin persahabatan palsu dengan Rachel. Ketika bakat Rachel semakin terasah di sekolah tari, Caroline bekerja di sebuah perusahaan provider. Tetapi dia masih terus menjalin komunikasi dengan keluarga Rachel. Suatu hari di musim panas tahun 99, Caroline pernah bertanya kepada adik Rachel tentang tanggal lahir Rachel. Tujuannya untuk menerbitkan akta lahir atas nama Rachel. Aksi Caroline sudah semakin jelas.
bahwa dia akan segera menghabisi Rachel dan menggunakan identitasnya. Pada malam tanggal 28 Februari tahun 99, Caroline menelpon Rachel. Dia menawarinya sebuah pekerjaan rahasia dengan bayaran $100. Syaratnya, Rachel harus merahasiakan pekerjaan itu dari siapapun. Rachel bersemangat dan setuju menerima tawaran Caroline. Dia tidak tahu sudah masuk perangkap. Keesokan harinya, pada tanggal 1 Maret tahun 99, ayah Rachel menurunkannya di stasiun tram dekat rumah mereka. Di sana, dia bertemu dengan pacarnya Emmanuel Carella dan saudara laki-lakinya Dominic. Ketiganya kemudian menuju Dance Factory. Rachel memberitahu kekasihnya, sepulang sekolah nanti, dia akan melakukan sebuah pekerjaan rahasia dengan bayaran yang besar. Tetapi Rachel menolak memberitahu tentang detailnya. Hari itu, Rachel terakhir terlihat pada pukul 5:45 sore saat meninggalkan Dance Factory. Seharusnya, Rachel menemui ayahnya di stasiun tram pada pukul 6:15 petang. Tetapi Rachel tidak pernah muncul. Malam itu juga, orang tua Rachel melaporkan putri sulung mereka telah menghilang. Setelahnya, mereka tidak duduk diam menunggu hasil dari polisi. Ayah dan ibu Rachel segera mencetak sejumlah brosur dan menyebarkannya ke seluruh kota Melbourne, dibantu Emmanuel Carella, kekasih Rachel. Mereka juga meminta masyarakat luas untuk membantu mengenali Rachel Barber. 11 hari setelah Rachel menghilang, ada seorang alumni Dance Factory yang mengenali Rachel di malam dia menghilang. Kepada polisi, saksi itu mengatakan dia melihat Rachel dengan penampilannya yang cantik seperti biasa bersama dengan seorang wanita berwajah pucat di dalam tram. Perbedaan penampilan keduanya menarik perhatian. Rachel dan wanita misterius itu kemudian turun dari tram bersama-sama di stasiun Perhentian. Bagaimanapun kejahatan disembunyikan, akhirnya akan tercium juga. Para penyidik berhasil menghubungkan antara Caroline dan Rachel melalui nomor telepon terakhir yang masuk untuk Rachel. Caroline adalah satu-satunya orang yang menghubungi Rachel semalam sebelum dia menghilang. Orang tua Rachel mengatakan bahwa Caroline adalah mantan pengasuh yang sudah dianggap teman keluarga mereka. Tetapi bagi penyidik hal itu terlalu mencurigakan untuk tidak diselidiki. Mereka pun mendatangi apartemen Caroline untuk meminta keterangannya. Tetapi mereka terpaksa masuk lewat jendela kamar tidur yang terbuka dan melihat Caroline terbaring di lantai. Rupanya, wanita itu terkena serangan kejang dan mengaku sudah beberapa hari jatuh sakit. Para petugas segera memeriksa setiap ruangan di dalam apartemen Caroline. Dalam salah satu ruangan, mereka menemukan pakaian milik Rachel dalam sebuah tas di dalam lemari. Selain itu, ada lembar pengajuan akta kelahiran dengan nama Rachel Elizabeth Barber. Caroline kemudian dilarikan ke rumah sakit di mana dia mengaku bahwa Rachel telah meninggal dunia dan dimakamkan di peternakan ayahnya, tepat di sebelah makam Lucy, kucing kesayangan Caroline. Selain itu, mereka menemukan jurnal harian milik Caroline yang berisi rencana kejahatannya yang ditulisnya secara detail dan terperinci. Setelah keluar dari rumah sakit, Caroline Reed langsung ditangkap dengan tuduhan pembunuhan. Saat diinterogasi, Caroline memilih untuk tidak menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Tetapi berdasarkan semua bukti yang sudah terkumpul, terutama dari catatan dalam jurnal harian milik Caroline, penyidik sudah bisa menyusun kronologi kejadian.
Caroline diduga sengaja memancing agar Rachel mau datang ke apartemennya dengan alasan ada pekerjaan rahasia. Sesuai dengan keterangan dari saksi mata, Caroline kemudian menjemput Rachel di stasiun tram dekat sekolah dan bersama-sama menuju apartemennya. Berdasarkan jurnalnya, malam itu Caroline memesan pizza spesial dengan tambahan taburan bubuk mengantuk yang sudah dipersiapkannya. Begitu Rachel tertidur, Caroline segera menjalankan niat jahatnya menggunakan kabel telepon hingga gadis malang itu mengembuskan nafas terakhirnya. Kemudian Rachel dimasukkan ke dalam lemari dan selama 2 hari disembunyikan di sana. Hingga akhirnya, Caroline memutuskan untuk menguburkan Rachel di peternakan ayahnya tepat di samping kucing kesayangannya, Lucy. Setelah menyingkirkan Rachel, Caroline diketahui mengajukan pinjaman dari bank senilai $10.000. Sepertinya, Caroline berencana untuk melarikan diri dengan identitas baru berbekal uang pinjaman dari bank. Pada tanggal 14 Maret, ayah Caroline membantu menemukan makam Rachel. Dan benar saja, lokasinya ada di dekat makam Lucy. Dalam galian yang dangkal dan tertutup selimut, Rachel terbaring bersama kabel telepon. Pada bulan Oktober tahun 2000, Caroline Robertson Reed akhirnya mengaku bersalah atas dakwaan pembunuhan. Di hadapan pengadilan, Caroline memberikan kesaksiannya dan bercerita bagaimana selama ini dia berjuang untuk tidak membenci dirinya sendiri. Seumur hidupnya, Caroline ingin menjadi orang lain yang dirasa lebih baik darinya. Itu sebabnya Caroline menghabisi Rachel, karena dia ingin menjadi Rachel. Selama persidangan, psikiater forensik Justin Barry Walsh memberikan analisanya. Menurutnya, Caroline memilih korban yang memiliki kualitas yang tidak dimilikinya. Mungkin saja Caroline berpikir dia bisa secara ajaib menjadi individu baru dengan gambaran diri korbannya. Justin juga menyatakan bahwa Caroline Reed sebenarnya memiliki gangguan kejiwaan. Sementara itu, jaksa penuntut Jeremy Rapke mengatakan yang menjadi motif di balik kematian Rachel adalah obsesi dan kecemburuan Caroline terhadap Rachel. Rasa cemburu terhadap daya tarik, popularitas dan kesuksesan Rachel yang jadi pendorong bagi Caroline melakukan aksinya. Pada akhirnya, Caroline Reed dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dengan minimal menjalani hukuman selama 14,5 tahun. Pada tahun 2015, Caroline dibebaskan secara bersyarat. Orang tua Rachel sempat menentang pembebasan Caroline, tetapi akhirnya mereka ikhlas dengan bebasnya wanita itu. Ibunda Rachel berharap Caroline dapat menyesuaikan diri dengan baik di dalam masyarakat. Caroline Reed saat ini hidup dengan pasangan pelanginya yang ditemui di balik jeruji besi. Bersama kekasihnya itu, Caroline tinggal jauh dari keluarga Rachel Barber. Dari kasus ini kita belajar untuk bersyukur dan juga belajar untuk mencintai serta menerima diri kita sendiri apa adanya, baik kekurangan maupun kelebihan yang kita miliki. Karena setiap manusia diciptakan secara unik dan tidak bisa dibanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya.